Sejumlah bangunan besar seperti pembangunan gedung DPRD dan kantor OPD di Lombok Utara masih terlihat dikerjakan sampai saat ini, yang seharusnya sudah rampung pada bulan Desember 2024. Tidak selesainya pembangunan gedung DPRD dan OPD tersebut tepat waktu menjadi pertanyaan besar masyarakat, bahkan anggota DPRD itu sendiri. Pembangunan sebuah gedung dengan nilai mencapai miliaran rupiah seharusnya direncanakan dengan benar-benar matang dan tepatnya dianggarkan pada APBD murni, bukan APBD perubahan, agar tidak mengalami keterlambatan seperti ini dan merugikan daerah. Yang bertanggung jawab dengan kerugian daerah akibat pembangunan gedung DPRD dan OPD saat ini tidak hanya pemerintah, tetapi anggota DPRD juga harus bertanggung jawab karena punya andil besar dalam persetujuan pembangunan tersebut. Menurut salah seorang anggota DPRD dari Partai Demokrat, Ardianto, yang ditemui di kediamannya, juga menyayangkan kenapa pembangunan gedung yang hanya memakan anggaran 10 miliar tidak bisa selesai tepat waktu, sedangkan pembangunan kantor bupati yang menggunakan anggaran lebih besar bisa diselesaikan tepat waktu. Ia juga meminta Komisi 3 yang membidangi agar benar-benar melakukan pengawasan dan menjelaskan kepada masyarakat penyebab keterlambatan tersebut. Ardianto juga meminta kepada pemerintah daerah untuk tegas kepada kontraktor, jangan hanya berharap kontraktor membayar denda keterlambatan saja, tetapi juga harus dievaluasi bila perlu dilakukan tender ulang lagi agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali. Dikhawatirkan nanti akan tumpang tindih karena pada tahun 2025 ini pemerintah kembali menganggarkan 3 miliar lebih untuk tambahan pembangunan gedung DPRD tersebut. Beberapa proyek yang di tender maupun dianggarkan di APBD perubahan 2024 ini memang banyak yang terindikasi tidak bisa selesai dengan sempurna dalam satu tahun anggaran. Salah satunya adalah pembangunan gedung DPR dan kantor dinas sosial yang anggarannya sekitar 10,5 miliar. Ya. Nah, dua gedung ini memang menjadi isu yang menggelinding di DPR sendiri. Padahal ini kan pekerjaan DPR juga, bukan serta-merta kerjaan pemerintah. Nah, pertanyaan publik termasuk kawan-kawan di DPR itu kok kegiatan nilainya hanya 10,5 miliar tidak bisa selesai satu tahun anggaran. Sementara dulu kantor bupati 45 miliar itu tepat waktu selesai pada satu tahun anggaran. Sehingga perlu kita dalami persoalannya apa kok bisa tidak selesai tepat waktu, padahal nilainya kan tidak terlalu besar gitu. Saya mencari tahu tentang pembangunan ini, pertama mengatakan ini adalah dianggarkan di APBD perubahan. Maka jawabannya APBD perubahan itu tidak ideal untuk kita menganggarkan kegiatan-kegiatan besar. Karena itu kan menunjukkan bahwa pekerjaan itu tidak terencana dengan baik. Kalau terencana dengan baik, maka dia harus di APBD murni. Tapi terlepas dari itu, kalau pun perubahan itu pada bulan 6, seperti informasi yang saya dengar, tentu harusnya selesai 6-7 bulan. Tapi ini tidak selesai, jelas ada sesuatu dalam proses pelaksanaannya. Oleh karena itu tentu kita berharap ada pernyataan resmi dari pihak kawan-kawan DPR yang membidangi itu, agar kita mengetahui persoalannya apa. Kalau memang dia tidak bisa selesai Desember, ya kita pelajari. Kalau memang ada persoalan-persoalan, ya kita putuskan saja. Lalu kita cek dulu sampai seperti apa, setelah itu apakah mau dilanjutkan dengan perpanjangan atau tidak. Karena kalau ujuk-ujuk diperpanjang, ini kan tidak baik gitu. Kalau semua proyek seperti itu tidak selesai perpanjang, rusak pemeliharaan perbaiki, tentu ini kurang kebiasaan yang kurang bagus. Nah, namun demikian, menurut saya ya, tidak bisa serta-merta juga menyalahkan pemerintah. Kawan-kawan DPR juga punya andil besar kalau memang itu dianggarkan di perubahan anggaran. Nah, maka kita berharap dalam waktu dekat, ya kawan-kawan yang membidangi tentang pembangunan ini ada pernyataan ke publik kenapa ini tidak selesai gitu. Seperti itu, karena dulu anggaran untuk kantor DPR ini kan bukan 7 miliar, bahkan 20-an miliar gitu. Tapi tiba-tiba menjadi hanya 7 miliar, 10 miliar termasuk gedung OPD. Dan saya lihat kemarin tuh di 2025 itu kan ada tahap keduanya, 3, sekian miliar kalau tidak salah ya. Dan terkait dengan itu tentunya yang pekerjaan sekarang harus dikelirkan. Agar tidak serta-merta nanti yang mengerjakan sekarang tidak selesai diperpanjang dengan mengharapkan denda 10 juta per hari. Setelah itu dia lanjutkan lagi dengan memenangkan pekerjaan yang kedua di tahap kedua 2025. Nah ini kita khawatirkan
akan terjadi tumpang tindih gitu. Dengan tidak selesainya Desember jelas kerugian juga bagi daerah kita, jelas rugi dengan tidak selesai ini gitu. Ya kerugian kontraktor juga kalau konsisten membayar 10 juta per hari kali 1 bulan itu kan lumayan. Dan saya yakin pengusaha tidak mau rugi. Nah itu harus di-clearkan. Harus kita cek betul denda-denda yang masuk itu seperti apa. Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Lombok News TV.